Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Dewi Saswati dari SMA Negeri 1 Nagreg. Pada materi bulan Agustus, kami membahas materi tentang VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Pada materi ini kami membahas mengenai latar belakang didirikannya VOC. Latar belakang didirikannya VOC ini diawali dengan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Seperti bangsa Eropa lainnya, bangsa-bangsa Barat ini termasuk Belanda datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Kekayaan rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia memicu persaingan antara Belanda dengan bangsa Eropa lainnya. Selain itu, mereka juga memiliki persaingan dengan bangsanya sendiri. Nah, untuk menghindari persaingan ini, maka bangsa Belanda berinisiatif untuk menyatukan perusahaan-perusahaan dagang mereka menjadi satu perusahaan yang besar sehingga bisa melakukan perdagangan secara terpusat. Untuk pembentukan VOC, ini diawali dari persaingan perusahaan dagang dari Belanda. Kemudian mereka menyatukan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi satu perusahaan yang besar. Hal ini berdasarkan dari usulan Prins Maurits di Parlemen Belanda pada tahun 1598 agar seluruh kongsi atau perusahaan dagang yang dimiliki Belanda bersatu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, berdasarkan usulannya tersebut, pada bulan Maret tahun 1602 didirikanlah VOC. VOC ini memiliki hak-hak istimewa yang disebut sebagai hak oktroy. Hak-hak yang istimewa yang dimiliki oleh VOC adalah yang pertama memiliki hak monopoli perdagangan. Kemudian VOC bisa mengadakan perjanjian dengan raja-raja. VOC juga boleh untuk memiliki angkatan perang sendiri. Dia dapat mengumumkan perang dan mengadakan perjanjian perdamaian, bisa mengangkat pegawai-pegawai yang dibutuhkan, baik itu dari negeri Belanda ataupun dari Indonesia, dan bisa membuat mata uang sendiri. Dalam perkembangannya terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh VOC, sehingga hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan yang diperoleh oleh VOC. Akhirnya VOC mengalami keruntuhan. Adapun latar belakang di balik keruntuhan VOC ini adalah VOC ternyata memikul banyak hutang. Hutang-hutang ini disebabkan oleh biaya yang sangat banyak untuk membiayai peperangan-peperangan yang dihadapi oleh VOC. Peperangan-peperangan ini seperti pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dari kerajaan-kerajaan Nusantara terhadap VOC. Selain itu, dari dalam diri VOC-nya terjadi korupsi sehingga VOC tidak mampu memikul beban hutang tersebut. Kemudian para kritikus-kritikus dari negeri Belanda, terutama dari Parlemen Belanda, mengkritik VOC tidak mampu berjalan karena terlalu banyaknya korupsi yang terjadi di dalam VOC. Sehingga pada abad ke-8, akhir abad ke-18, VOC walaupun sudah meminta bantuan dari pemerintahan Belanda, tetap mengalami keruntuhan. Demikian penjelasan materi dari pelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Sebelumnya siswa diberikan tugas untuk memberikan pendapat mereka apakah ada perusahaan dagang yang sama seperti VOC di zaman sekarang ini. Demikian materi sejarah Indonesia. Saya Arif Dewi Saswati dari SMA Negeri 1 Nagreg. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.